Om Swastiastu. Sumber ajaran agama Hindu adalah kitab suci Weda. Sebenarnya Weda tidak terdiri atas satu kitab suci saja. Weda berarti pengetahuan. Pengetahuan apapun yang ada di alam semesta ini, baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui manusia, adalah Weda. Bagaikan Anda yang mengunduh video dari sebuah server internet, pengetahuan Weda juga diturunkan dari sumbernya yang kekal di dunia rohani. Sejarah Weda mencatat bahwa pengetahuan suci Weda telah diturunkan tidak hanya sekali, namun berkali-kali sepanjang usia alam semesta ini. Kapanpun Tuhan menyabdakan pengetahuan Weda, beliau pasti turun secara langsung, menampakkan wujudnya yang asli kepada umatnya. Para orang suci telah menyatakan bahwa apabila Tuhan menurunkan pengetahuan Weda, ada 3 hal yang harus hadir secara fisik, yakni Tuhan sebagai sumber pengetahuan, penerima pengetahuan, dan saksi mata. Ketiga unsur ini harus ada untuk mencegah keraguan-raguan dan kebingungan manusia tentang siapakah Tuhan, bagaimana wujud dan ciri-ciri rohaninya. Karena Tuhan telah menampakkan dirinya kepada para penerima ajaran Weda, maka hanya kitab suci Weda yang memiliki deskripsi paling lengkap secara gamblang tentang wujud rohani Tuhan. Jadi setiap kali kitab suci Weda disabdakan oleh Tuhan, beliau pasti hadir secara fisik, bukan hanya berupa suara-suara dari langit, pertanda alam, atau mimpi saja. Inilah berkat istimewa dari Tuhan bagi orang-orang yang berada di jalan Weda. Jika pengetahuan suci Weda disabdakan berkali-kali, kapan saja Weda pernah disabdakan? Apakah pengetahuan suci Weda akan disabdakan lagi di masa depan? Sebelum beranjak ke pembahasan selanjutnya, jangan lupa klik dulu tombol like dan subscribe di bagian bawah video ini. Konten video ini juga bisa Anda bagikan kepada siapa saja. Karena konten ini dibuat dengan niat dan usaha yang serius, setiap like, subscribe, share, dan komentar dari Anda adalah penghargaan bagi usaha kami dalam menyajikan konten-konten positif. Pengetahuan suci Weda yang kekal turun ke alam material ini ketika proses penciptaan. Bagaimana Weda diturunkan pada awal ciptaan dijelaskan dalam berbagai kitab Upanishad, Dharma Sastra, Purana, dan Itihasa. Segala pengetahuan Weda berasal dari badan rohani Tuhan Sri Krishna. Dinyatakan bahwa semua kalimat dalam Weda adalah napas rohaninya. Di awal penciptaan alam semesta material, setelah Brahma dilahirkan dari pusar Tuhan, beliau diberikan tugas menciptakan alam semesta ini. Agar Brahma memiliki pengetahuan, Tuhan Sri Krishna dalam wujud Wisnu-Nya memberi perintah kepada Brahma untuk melakukan pertapaan. Dalam meditasinya, Brahma mendengar suara seruling rohani Tuhan Sri Krishna. Tatkala suara seruling itu memasuki selubung elemen material, ia termanifestasi menjadi suku kata Om. Karena itulah, suku kata suci Om adalah akar dari semua ayat Weda dan berasal dari napas rohani Tuhan Sri Krishna. Dari suku kata rohani Om, semua ayat suci Weda terwujud, yang dimulai dari Gayatri. Kitab suci Weda tidak hanya disabdakan kepada manusia di bumi. Banyak catatan dalam sejarah Purana yang menyatakan bahwa Weda diturunkan kepada penguasa setiap planet di alam semesta ini. Jadi, ajaran Hindu tidak hanya ada di bumi saja. Dan Weda bukan hanya kitab bagi manusia saja, namun bagi makhluk-makhluk cerdas lain di seluruh alam semesta. Kitab suci Weda Bhagavad Gita bab 4 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa Tuhan Sri Krishna menyabdakan pengetahuan suci Weda kepada Dewa Matahari. Peristiwa ini terjadi di awal penciptaan. Kemudian, pengetahuan Weda diturunkan oleh Dewa Matahari kepada putranya, Manu, yang adalah leluhur umat manusia di bumi. Ini sekurang-kurangnya terjadi 120 juta tahun yang lalu. Ksatria-ksatria di bumi pada masa lalu adalah keturunan dari Manu, putra Dewa Matahari. Karena itu, tak heran bahwa banyak peradaban kuno di seluruh dunia yang menyatakan bahwa raja mereka adalah keturunan dari Dewa Matahari. Suatu ketika, pengetahuan Weda lenyap dari alam semesta karena pengaruh waktu. Seperti sebuah catatan yang lama-kelamaan lapuk, maka catatan tersebut harus diperbaharui kembali. Demikian pula karena makhluk hidup di alam material ini cenderung lupa kepada pengetahuan rohani, maka pengetahuan rohani itu disabdakan berulang-ulang dari zaman ke zaman. Saat pengetahuan Weda lenyap, Tuhan turun dalam berbagai wujud untuk menyampaikan kembali Weda yang sama. Suatu ketika, beliau turun sebagai Hamsaduta, seekor angsa rohani yang menyabdakan Weda kepada Brahma.
Tuhan juga turun sebagai Hayagriva dan menyelamatkan Veda dari tafsiran-tafsiran yang keliru. Ada 4 zaman, yakni Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, dan Kali Yuga. Di awal setiap zaman, Tuhan turun sebagai Yuga Avatar. Beliau menyabdakan pengetahuan Veda yang sesuai untuk keempat zaman itu. Di zaman Satya Yuga, Tuhan turun dalam wujud Maharishi Nara dan Maharishi Narayana yang menyampaikan pengetahuan rohani Veda. Di zaman Treta Yuga, Tuhan turun sebagai Yagyapati dan menurunkan pengetahuan Veda berupa cara-cara korban suci yang besar pada zaman itu. Di zaman Dwapara Yuga, Tuhan turun dalam wujud aslinya, Sri Krishna. Manusia pada zaman itu mencapai Tuhan dengan cara melakukan pemujaan besar-besaran. Di zaman Kali Yuga, Tuhan turun sebagai Sri Chaitanya Mahaprabhu yang menurunkan pengetahuan rohani Veda berupa nama suci Tuhan Sri Krishna sebagai jalan rohani tertinggi di zaman Kali Yuga. Di masa depan pun, Tuhan akan senantiasa turun untuk membimbing umat manusia. Inilah bukti bahwa ajaran Hindu yang murni dijaga langsung oleh Tuhan dari waktu ke waktu. 5000 tahun yang lalu, di akhir zaman Dwapara Yuga, Tuhan Sri Krishna kembali turun untuk menyabdakan intisari pengetahuan Veda sebagai bekal umat manusia di zaman Kali Yuga. Beliau menyabdakan pengetahuan Veda ini di medan perang Kuruksetra, sesaat sebelum dimulainya perang Bharatayuddha. Kitab suci Veda adalah sabda-sabda Tuhan Sri Krishna yang senantiasa ada di zaman manapun dalam wujud yang senantiasa baru. Bagaikan seseorang yang selalu melakukan update pada aplikasi ponselnya dari waktu ke waktu, pengetahuan Veda juga senantiasa diremajakan dari zaman ke zaman oleh Tuhan sendiri secara langsung. Ajaran Veda adalah yang tertua dan juga yang paling baru. 5000 tahun lampau, saat seluruh umat manusia adalah pengikut ajaran Veda, Tuhan Sri Krishna menyabdakan Veda Bhagavad Gita. 500 tahun yang lalu, setelah semua kitab suci agama-agama besar di dunia diwahyukan, Tuhan kembali turun sebagai awatara penutup. Dalam wujudnya sebagai Sri Chaitanya Mahaprabhu, Ia menurunkan ajaran Veda yang sesuai dengan kehidupan manusia di zaman Kali Yuga. Inilah bukti bahwa ajaran Veda adalah yang tertua, sekaligus juga yang termuda pada saat yang bersamaan. Apabila Anda ingin mengupdate aplikasi smartphone Anda harus masuk ke Play Store atau penyedia aplikasi lainnya. Singkatnya, update hanya bisa terjadi apabila Anda terkoneksi dengan pusat data melalui jalur yang sudah disediakan. Demikian pula pengetahuan suci Veda. Apabila seseorang menginginkan pengetahuan Veda yang murni tanpa pencemaran tafsiran-tafsiran duniawi, maka ia harus datang pada jalur yang telah ditentukan. Jalur di mana pengetahuan Veda ini tersedia disebut parampara atau garis perguruan rohani. Dalam garis perguruan rohani parampara ini, pengetahuan Veda dijaga sepanjang waktu. Apabila parampara ini terputus, maka Tuhan sendiri akan turun dan menyambung lagi garis parampara yang sama. Di setiap zaman, garis perguruan rohani ini senantiasa ada di kalangan manusia, dewa, leluhur, dan makhluk-makhluk saleh lainnya. Siapapun yang menginginkan pengetahuan Veda yang murni, hendaknya datang pada garis parampara ini. Dengan demikian, ia akan terbebas dari segala jenis tafsiran yang keliru dan spekulasi. Di akhir zaman Kali Yuga, saat semua pengetahuan Veda dilupakan umat manusia, Tuhan akan turun sebagai Kalki Avatar. Anda dapat menonton video Hindu Times tentang Kalki Avatar di kanal YouTube kami. Setelah Kali Yuga berakhir, zaman Satya Yuga yang baru akan dimulai. Veda Kalki Purana menyatakan bahwa pengetahuan Veda akan kembali diturunkan di bumi setelah kegelapan Kali Yuga berakhir. Veda Bhagavata Purana mengungkapkan hal yang lebih ajaib lagi. Tatkala Kali Yuga berakhir nanti, seluruh manusia yang saleh yang ada pada saat itu akan dapat melihat wujud Tuhan Sri Krishna sebagai Kalki. Aroma badan Tuhan yang semerbak bagikan cendana menyebar ke seluruh atmosfer. Manusia yang menghirup aroma rohani dari badan Tuhan seketika mendapatkan pengetahuan rohani Veda.